Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama kami di program Bogor hari ini. Tribuners, hari ini kita wawancara eksklusif bersama Hit Media Officer Persikabo 1973 dengan Kang Pepe. Kang Pepe ini nama aslinya Nandang Permana. Oke, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi Sampurasun wabarakatuh. juga sama. Kang, kuat Bang? Alhamdulillah sehat. Tribuners, Persikabo 1973 merupakan salah satu tim unggulan di Liga 1 2022-2023 yang kick off-nya mulai tanggal 23. Nah, kita tanya nih, persiapan Persikabo 1973 menghadapi Liga 1 musim ini. Kang, gimana persiapan tim Persikabo nih? Kalau persiapan alhamdulillah ya, sudah sudah sesuai dengan program yang dirancang oleh pelatih. Kita sudah melaksanakan beberapa uji coba, kemudian kita juga sudah mengikuti Piala Presiden dan semua pemain asing, kalau tidak ada perubahan mungkin sudah ada juga semuanya. Kita tinggal bagaimana memantapkan strategi saja di sisa waktu, karena kita home itu tanggal 25 lawan Persibaya. Jadi saya kira masih ada waktu untuk untuk melakukan persiapan, untuk mematangkan strategi. Salah satunya adalah friendly match melawan Persita Tangerang ini. Tribuners, hari ini pertandingan persahabatan yang bertajuk reunian dengan Kabulmania, karena memang selama pandemi 2 tahun tidak menggelar pertandingan. Nah, tadi disebutkan bahwa Persikabo telah melakukan banyak persiapan. Nah, kita tanya nih, Kang, kalau dari slot pemain gimana nih, Kang? Kalau dari pemain sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh LIB, bahwa kita memakai tenaga 4 pemain asing, 3 bebas tapi 1 Asia. Sebenarnya kita sudah komplit pemain asingnya, cuma di 2 pemain ada sedikit gangguan. Tim kepelatihan mungkin sekarang lagi mencari solusi terbaik untuk tim, apakah memang ada penggantian untuk 2 pemain asing ini atau tidak. Kita tunggu saja bagaimana rilis dari tim kepelatihan. Kemudian untuk pemain lokalnya saya kira sudah cukup ya, karena kita mempertahankan hampir 9-10 pemain utama di musim lalu, dan penambahannya ada sekitar 15 atau 18 lah, sehingga total jumlahnya itu sekitar kita mempunyai sekitar 28 pemain. 28 pemain yang bermain di Liga 1? Iya, betul. Oke. Tadi disebutkan ada 2 pemain asing nih. Bocorannya siapa nih? 2 pemain asing yang sudah terikat kontrak sama kita. Yang pertama itu Lukas Gama, posisinya stopper. Dan satu lagi Gustavo Tokantin, itu posisinya pemain depan, striker. Bisa second striker, bisa sayap juga. Gitu. Nah, yang sakit itu siapa, Pak? Yang sakit itu ada Renan Silva. Kemarin dia harus menjalani tindakan medis. Saya kira memerlukan pemulihan yang sesuai dengan informasi dari dokter, memerlukan pemulihan yang memakan waktu berbulan-bulan. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa untuk 2 pemain asing termasuk pemain Jepang ini, kalau pemain Jepang ada masalah di sedikit administrasinya, sehingga verifikasi di PSSI-nya juga mendapat kendala. Maka untuk 2 pemain asing ini saya kira akan ada solusi yang tepat dari tim kepelatihan. Apakah memang menunggu sampai mereka sembuh atau beres administrasinya, atau plan B-nya ya kita mendatangkan pemain asing lainnya. Oke, kita tanya lagi nih bocorannya nih. Dari negara mana kira-kira? Kalau untuk pemain asing yang baru, karena Asianya kita tetap ambil Jepang, tapi yang asingnya satu lagi untuk posisi pemain midfielder, attack midfielder itu dari Brazil. Brazil, dan pernah bermain di Indonesia. Pernah bermain di Indonesia? Iya, pernah. Waduh, siapa ya, Tribuners? Kang Pepe mau kasih tahu nggak nih? Saya kira tidak akan lama lagi akan kita rilis. Jadi ditunggu aja, sabar aja. Oke, Tribuners, terutama pecinta Persikabo 1973, tunggu aja 2 pemain asing yang akan direkrut oleh tim manajemen Persikabo. Kang, siap. Hari ini friendly match Persikabo melawan Persita. Betul. Apa tajuknya nih?
Tajuknya itu melepas rindu lah. Oh iya. Karena kita tahu kan di musim 2020 kemarin kita hanya menggelar 3 pertandingan. Oke. Setelah itu kompetisi stop karena memang ada pandemi COVID-19, itu mengular sampai 2021. Oke. 2021 pemerintah mengizinkan kompetisi untuk berjalan. Oke. Namun dengan kondisi yang ada, walaupun itu masa transisi dari pandemi ke endemi, kompetisi musim lalu itu yang juaranya Bali United itu dilaksanakan dengan sistem bubble to bubble. Jadi sistem di tiap kota yang bergilir. Dan terakhir kemarin kita di Bali ya. Nah, dengan runtutan kejadian seperti itu tentu saja ada kerinduan dari supporter kita, karena bagaimanapun juga pertandingan home merupakan salah satu hal yang istimewa bagi warga Bogor dan sekitarnya. Makanya dari manajemen tim kepelatihan kita merencanakan uji coba. Sebenarnya kita ada beberapa uji coba, salah satunya dengan Persib Bandung. Namun karena ada perbedaan kesiapan mungkin, jadi dengan Persib Bandung batal dan kemudian berpindah dengan Persita Tangerang. Ya. Jadi ini show pos untuk menunjukkan bahwa Kabumania itu tetap setia gitu ya? Ya, Kabumania, UPCS, PAS 1973, Militan dan Rans Rain City Firm, saya kira mereka adalah pewaris, bukan pewaris, tapi mereka pemilik dari Persikabo ini, karena mereka Persikabo ini bagi mereka adalah kebanggaan, sebuah harga diri bagi masyarakat Bogor. Tentunya ini harus benar-benar kita sinkronkan antara keinginan supporter dan juga kondisi tim. Maka untuk melepaskan kerinduan yang udah bertahun-tahun tidak melihat Persikabo bermain di Pakansari, ini adalah waktu yang tepat untuk mereka datang langsung ke Stadion Pakansari menyaksikan friendly match. Saya kira ini adalah friendly match terakhir ya. Sebelum kita nanti tanggal 25 kita akan melaksanakan home melawan Persibaya. Keren nih, ini Jumat berkah nih, Ibu Nas. Jadi ada berkahnya nih. Nah, bicara supporter tadi, ini kan sebuah kekuatan spiritual yang akan diperlihatkan. Prediksinya berapa yang hari ini datang? Sesuai dengan apa yang saya ketahui, tiket itu dicetak 10.000 dan tadi, tapi utara dan selatan itu tidak dijual ke umum karena itu untuk fanbase kita. Jadi saya kira, tapi untuk yang di luarnya sampai tadi sekitar jam 1 itu sudah keluar sekitar 1.700 tiket untuk yang timur sama VVIP. Jadi 20.000 ada nih atau 50.000 nih? Karena kapasitas stadion kita kan sekitar 35, saya kira kalau setengahnya masih bisa lah. Masih bisa ya? Karena dilihat juga kan sekarang masih jamnya kerja ya. Oh, jam kerja saya. Ya, jadi saya kira masyarakat Bogor juga tidak bisa begitu bebas saja. Jadi saya kira teman-teman yang datang ke sini adalah yang mempunyai waktu kerjanya sampai jam 1, sampai jam 12, gitu aja. Tribuners, kita tunggu nih ya. Di Stadion Pakansari akan menjadi lautan hijau oleh pendukung setia Persikabo. Ada acara khusus nggak hari ini dengan supporter Andes? Sebenarnya acara khususnya tidak ada ya. Kita sebenarnya ada beberapa rencana yang kita sudah susun sebelumnya. Namun karena keterbatasan waktu ya dan kondisi tim juga, kita hari ini hanya menggelar pertandingan, tapi ada hal yang mungkin penting bagi kedua bagi fanbase Persikabo, ada UPCS, ada Kabumania, Rain City, PAS 1973 kemudian Militan. Kita di akhir pertandingannya nanti akan mengumandangkan lagu bersama mereka. Ini adalah kali pertamanya diperkenalkan. Ini sesuai dengan apa yang muncul dari karangan supporter sendiri, dan ini adalah karya supporter sendiri, dan manajemen hanya memfasilitasi nanti pemain melingkar di tengah lapangan dan nanti ada anthem bersama yang dinyanyikan oleh semua fanbase Persikabo. Jadi bakalan ada mars baru kali ya untuk di Liga musim ini ya? Iya, anthem bersama. Kang Pepe hafal nggak? Saya kira kalau hafal sih hafal ya, tapi kalau saya nyanyi sebaik. Tapi judulnya Hey Pahlawan lah. Iya, Hey Pahlawan. Tapi kalau saya nyanyikan sekarang nggak surprise dong. Gitu. Ya. Kirain Hai Pahlawan. Tribuners,
Nah, kita ngobrol-ngobrol lagi nih, agak detail nih. Kang, ini menjadi gambaran Persikabo menghadapi Liga musim ini nggak pertandingannya? Saya kira bisa jadi seperti itu, walaupun tanpa dua pemain asing ya. Kita sebenarnya kalau kekuatan pool lawan Persita ini tidak, karena otomatis minus dua pemain asing. Tapi saya kira dari gambaran strategi, dari kemudian komposisi pemain bisa dikatakan bahwa itu adalah 60% yang akan dipakai di Liga 1 nanti. Oke. Tribuners, terutama para pecinta Persikabo, jadi ini kalau Persikabo hari ini tampilnya luar biasa, berarti targetnya juara ya? Insya Allah target kita memperbaiki posisi dari musim lalu. Kemarin kita finish di peringkat 10. Saya kira sangat wajar kalau sekarang setiap tahun ada peningkatan. Ya kalau misalkan juara itu bonus, tapi kejar ya mungkin bisa masuk 5 besar. Wih, memang Persikabo selalu top. Satu lagi nih, apakah pelatih pelatih Jajang Nurjaman, Kang Janur itu sudah diberi target? Saya kira setiap pelatih yang bekerja ada targetnya. Secara garis besarnya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa target utamanya adalah memperbaiki posisi kita dari musim lalu. Jadi sebisa mungkin kita harus up ke finish di posisi atas targetnya. Jadi targetnya pertandingan kandang harus menang? Itu sudah menjadi sebuah kewajiban ya, bagi tim manapun juga. Karena kalau bermain di kandang itu wajib hukumnya menang. Karena kalau ada 17 ya? Ada 17 pertandingan dari 34 pertandingan satu musim itu. Jadi saya kira kalau menang ya otomatis itu harus menjadi sebuah kewajiban. Karena kalau kita bermain seri, apalagi kalau bermain seri aja sudah hitungannya kalah, apalagi kalau misalkan kita kalah. Oke, keren. Kita doakan Persikabo 1973 bisa memenuhi targetnya di musim ini. Amin, amin. Satu lagi yang akan kita tanyakan nih, tentang biasa nih, kalau supporter kan sering beradu nih. Nah, apa nih yang akan disampaikan Kang Pepe terhadap pendukung Persikabo? Saya kira gini ya, sepak bola itu ada 3 hal yang paling penting yang harus kita cermati yang ada dalam sepak bola. Yang pertama, edukasi, publikasi, dan entertainment. Itu harus dipahami oleh semua kalangan. Saya kira kalau bermaksud untuk hiburan, untuk gontok-gontokan kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saya kira itu bukan marwahnya sepak bola ya. Karena dalam sepak bola juga dikenal dengan respect. Kita harus respect terhadap sesama, kita harus respect sesama pemain, kita harus juga respect terhadap supporter yang lain. Saya kira sudah tidak disangsikan lagi ya. Kalau supporter di Bogor memang selalu ramah terhadap supporter manapun juga. Makanya supporter manapun yang datang ke Bogor saya kira akan nyaman, karena fanbase kita udah pada dewasa semuanya. Saya kira itu saja yang harus saya sampaikan, bahwa sepak bola selain mengejar prestasi itu adalah hiburan. Oke. Buat para pecinta sepak bola tanah air dan para pendukung setia, kita jalani Liga 1 musim ini dengan damai. Jangan ada lagi yang berdarah-darah. Udah nggak zamannya lagi. Zamannya kerja prestasi, seperti keinginan kita Indonesia menjadi macan di Asia. Amin, amin, amin. Macan di dunia. Amin. Kang Pepe, nuhun pisan ya. Sami-sami. Demikian Tribuners. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.